Oke, kita balik lagi. Nah, kalau sekarang tadi ada 5 pasti yang ini harus ditanyakan oleh calon jamaah ini. Karena mengingat kalau zaman sekarang ini kan agak susah, Bu. Sudah ada pandemi, habis itu masalah pekerjaan juga agak terganggu sehingga keuangan, tapi karena niatan yang sangat besar sehingga uang yang ada di rumah ini karena niat yang besar. Sehingga jangan sampai ada kebohongan, apalagi ada penipuan dan sebagainya. Oke, kalau misalnya ini Bu, kita masuk ke dalam satu travel, kita bertanya terkait dengan ini, ada langkah yang lain nggak Bu untuk kita bisa memastikan bahwa ini benar-benar karena begini Bu, kalau terkait dengan file, dengan piagam, sertifikat yang ditempel, ini kan siapapun nampaknya bisa zaman sekarang Ibu. Kita screenshot, kita bikin sendiri pun barangkali. Ini kalau memang ada niatan yang kurang baik, itu masih bisa terjadi. Ada tips yang lain barangkali? Bisa juga panjenengan ke kantor Kementerian Agama. Panjenengan ke kantor Kementerian Agama, panjenengan menanyakan Enhatur PT Nabil Hibatullah itu travelnya resmi apa tidak. Nah, di situ nanti akan dijelaskan semuanya. Nanti akan diperlihatkan, oh ya ini sudah alamatnya ada di sini, kemudian direkturnya ini semua ada di situ. Dan alhamdulillah kita nomor 619 tahun 2019. Dicatat ya Bu, Bapak. Ini nanti bukan jadi pertanyaan bukan. Terus kemudian juga bisa mengakses ke linknya Kementerian Agama. Oh, ada ya? Ya, ada. Nanti bisa masuk di situ, masuk di dalam Sisko Patuh, nanti juga akan kelihatan. Ini andekan ini sekali masuk kemudian akan keluar PT Nabil Hibatullah nomor sekian. Terus kemudian alamatnya, pimpinannya, terus kemudian ada cabang di mana saja. Terus kemudian mendapatkan pada saat akreditasinya apa, lengkap semuanya Mas Surya. Terus kemudian pernah melakukan pelanggaran apa tidak, di situ ada, di blacklist atau tidak, di situ ada semuanya. Jelas sekali ya. Iya, jelas. Makanya panjenengan langsung aja mengakses ke Kementerian Agama di Sisko Patuh, insya Allah di Umroh Cerdas itu nanti akan keluar dan ketahuan semuanya. Dan memang beberapa minggu yang lalu lah, sekitar 2 minggu yang lalu itu ada alumni jamaah kita Mas Surya, alumni jamaah kita itu tanya karena beliaunya ini ibunya akan melaksanakan ibadah umroh. Terus kemudian pada saat seperti ini Mas ya, terus karena putranya kan konsultasi dengan saya, pada saat seperti ini dimintain DP 7 juta. Terus kemudian juga sudah mengeluarkan biaya itu dan biayanya itu sekitar 25 jutaan. Terus kan putranya tanya gitu loh, ini masuk akal apa tidak Bu Eni? Saya tanya travelnya apa? Terus domisilinya di mana travelnya gitu. Makanya kemudian kita masuk di Umroh Cerdas dan ternyata travelnya berada di Kalimantan. Yang berada di sini ini ternyata bukan cabang atau perwakilan, bukan. Cuma ini alumni dari jamaahnya dulu. Jadi yang travel yang di Kalimantan ini punya alumni jamaah yang ada di Surabaya. Nah, yang ada di daerah sekitar sini ini temannya yang ada di Surabaya. Gitu. Nah, makanya hal seperti ini kalau sampai ada apa-apa ini ngelacaknya susah Mas Surya. Pengurusannya juga akan susah gitu loh. Makanya panjenengan juga harus hati-hati semuanya. Terus kemudian juga di dalam melaksanakan ibadah umroh kita semuanya kan harus punya paspor. Nah, paspor ini nanti ketika kita mau pengurusan paspor, kalau umur kita di bawah 50 tahun itu kan ada surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Kalau memang travelnya tidak resmi, itu Kementerian Agama juga tidak akan mengeluarkan rekomendasi. Bu, dan paspor ini memang paspor khusus ya, Bu? Bukan, paspornya juga paspor umum ya, yang seperti andaikan kita sudah punya paspor, andaikan itu misalnya saya kemarin ke Singapura. Nah, terus paspor itu masih hidup nih. Melaksanakan ibadah umroh, bisa dipakai Mas Surya. Bisa dipakai ya? Bisa dipakai. Terus kemudian andaikan setelah melaksanakan ibadah umroh, panjenengan mau tur kemana kan gitu, mau ke Jepang atau kemana atau ke Korea, itu juga bisa dipakai paspor itu. Gitu. Siap. Jadi nanti kan panjenengan harus ke Kementerian Agama dulu mencari surat rekom dari Kementerian Agama. Nah,
ketika di Kementerian Agama itu nanti juga akan dilihat ini travelnya resmi apa tidak, terus kemudian bermasalah atau tidak. Kalau ternyata nanti di Kementerian Agama itu ketika dilihat travelnya itu terus kemudian ada di list kuning atau di list merah atau di list hitam, itu Kementerian Agama juga nggak akan mengeluarkan surat rekomendasi. Tidak merekomendasikan. Ya, karena kalau hitam berarti di blacklist. Ya. Betul. Kalau umpama merah itu berarti dalam pembekuan. Di dalam pembekuan. Jadi masih dibekukan. Biasanya dibekukan itu berlakunya 2 tahun. Setelah 2 tahun nanti baru bisa beroperasi kembali. Ya, berarti kalau seperti itu berarti travel tersebut pernah melakukan pelanggaran. Ya, baik. Ini karena memang zaman yang sekarang ini serba teknologi IT yang ini bisa kita akses, dan untuk informasi-informasi itu pun juga bisa warga masyarakat langsung klik saja. Seperti yang disampaikan panjenengan tadi itu, bahwa untuk ngecek keabsahan legalitas dari travel termasuk misalnya NH Tour itu sangat mudah sekali sekarang ini. Betul. Dan alhamdulillah NH Tour akreditasi B Mas Surya kemarin, alhamdulillah. Dan ini insya Allah juga kita izin hajinya, kita menunggu izin haji turun dari Kementerian Agama. Iya, kayak kelas saya dulu ya, B itu ya. Bagus gitu. Jadi bangga sekali. Jadi siapapun yang kelas 3B, 2B. Alhamdulillah Mas Surya gitu. Jadi memang ketika kita diakreditasi baik tenaga kerja kita, terus kemudian juga administrasi kita, pelayanan kita, semuanya juga di atas rata-rata. Ya, alhamdulillah. Nilainya bagus ya. Oke, baik Bu. Memang tadi kalau disampaikan bahwa ada yang saudara atau teman atau ibunya teman yang ini mau daftar karena diceritani dan diajak oleh temannya, ibu atau kakek dan nenek misalnya, karena beliau adalah alumni dari travel mana gitu misalnya. Itu kan memang sering kali kalau kami sering juga mendengar ada teman, ada tetangga yang baru berangkat bersama dengan travel si A, si B, si C, terus dia mengajak, diinformasikan nanti kalau kamu bisa mengajak sekian orang, maka kamu nanti akan mendapatkan fee sekian, satu orang sekian. Nah ini untuk menyikapi kondisi yang semacam ini, apa tetap ya kita harus ngecek? Tetap harus mengecek masalah keabsahan dari travel tersebut. Terus kemudian juga intinya jangan gerusa-gerusu lah. Nanti panjenengan kadung rekrut, uangnya disetorkan ke sana, ternyata panjenengan juga kapusan. Walah itu banyak Mas Surya. Hal seperti itu banyak sekali. Makanya panjenengan juga harus hati-hati, nggih. Dengan siapapun hati-hati. Insya Allah kalau di NH Tour itu sudah jelas juga kantor pusatnya ada di Blitar. Terus kemudian ini bukan cabang loh ya? Bukan. Kemudian juga saya tinggal di Blitar, keluarga ada di Blitar semuanya, kan gitu. Intinya benar-benar panjenengan bisa itu di kantor juga sudah jelas. Terus kemudian juga NH Tour sebelum masa pandemi kemarin 1 bulan bisa memberangkatkan 2 kali seperti itu kan. Terus kalau yang rutin jelas memang 1 bulan sekali. Tapi kalau memang ternyata itu sampai bookingan kita itu sudah penuh, terus kemudian jamaah masih banyak yang mendaftar, otomatis akan kita buka di keberangkatan yang kedua kan seperti itu. Jadi apalagi sekarang ini di masa pandemi ini benar-benar seperti yang kita sampaikan kemarin, semuanya dibatasi. Dan kemarin itu benar-benar surat keputusan untuk perhotelan itu sudah keluar Mas Surya. Untuk perhotelan itu surat izinnya itu sudah keluar, surat izin untuk beroperasional. Hotel yang ada di Mekah dan Madinah serta di Jeddah. Jadi intinya seperti yang kita sampaikan kemarin, hotel itu hanya diisi oleh 50%. Jadi 1 kamar maksimal 2. Kemudian hotel itu 1 lantai itu harus dikosongkan, disiapkan untuk isolasi. Seluruh hotel yang ada di Mekah Madinah. Hotel, betul. Jadi andaikan tinggal di Tower Zamzam. Jadi di Tower Zamzam nanti ada 1 lantai yang di situ itu dikosongkan, tidak dijual kepada travel, tidak diperuntukkan jamaah, tapi itu diperuntukkan untuk yang isolasi mandiri. Terus kemudian nanti masalah buffet, masalah buffet. Kalau nanti jadi buffet itu nanti tidak ada.
nanti akan nasi box itu akan diantar ke kamar masing-masing jamaah. Andaikan Yun Sewu disediakan buffet, itu satu lantai itu untuk satu travel. Oh. Satu lantai itu. Jadi kalau umpama tetap ngotot, oh enggak, saya kalau nasi box saya enggak mau, seperti itu. Andaikan Enhatur nanti yang kita membawa pejabat-pejabat, terus kemudian kita mau ngasih nasi box tidak enak, oh enggak mau, saya enggak mau kalau pakai nasi box, saya harus prasmanan. Itu saya harus menyewa satu lantai untuk satu tempat rombongan ini. Iya, prasmanan rombongan kita. Itu sudah ketentuannya sudah ada, Mas Surya. Dan itu berarti siap-siap untuk kalau misalnya harus sewa satu lantai. Ya kena casnya lebih tinggi, mahal lagi, gitu ya? Betul gitu. Jadi kemarin saya membaca itu ketentuannya benar-benar udah banyak sekali yang dikeluarkan untuk nanti urusan perhotelan. Jadi visa insya Allah terontong-terontongnya sudah ada nanti awal November ya. Terus kemudian hotel aturannya bagaimana sudah jelas ada. Nah, yang sekarang kita nunggu nanti adalah masalah airline, terus kemudian juga masalah bus. Nanti kalau sudah ada surat resminya kita enak, Mas Surya. Sudah ada surat resminya, kita menyampaikan kan lebih nanti seperti ini kan lebih enak lagi gitu. Jadi terus kemudian nanti di hotel itu nanti juga akan tersambung dengan aplikasi Edmarna dan Wukalah. Jadi kalau ada jamaah itu nanti ketika mau masuk di Masjidil Haram kemudian dicek suhunya itu nanti lebih dari 37 ini nanti juga akan masuk ke linknya kesehatannya Kementerian Kesehatan Saudi juga langsung nanti ke hotel. Jadi ketika nanti jamaah itu nanti pulang di hotel ya langsung diisolasi mandiri. Dan kalau isolasinya belum selesai itu jamaah sama sekali tidak boleh keluar dari hotel. Gitu. Jadi memang benar-benar ketat, Mas Surya. Sekali. Iya. Dan ini demi karena memang kalau berbicara ini dimulai dari tadi itu saja makan sudah tidak di buffet lagi ya. Tadi menggunakan nasi kotak. Pun jika kalau mau tetap kepingin prasmanan atau ada buffet di sana, berarti harus sewa satu lantai. Ya ini demi sebetulnya untuk menekan adanya penyebaran COVID-19 di sana. Betul. Sangat ketat sekali pemerintah Saudi Arabia ya. Betul. Baik, Ibu, kita akan lanjutkan lagi setelah kita semak pesan dulu ya, Bu ya.